Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, saudara semua yang saya kasihi. Kita bersyukur ada di bulan ini, di awal bulan November, jelang akhir tahun. Kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca bergantian. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13, demikian firman Allah. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Dia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita dalam kasih-Nya dalam kasih kita dan yang telah menganugerahkan hiburan kami dan makanan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, hari ini kita melihat ada satu pesan Rasul Paulus kepada gereja yang ada di Tesalonika. Beberapa hal yang dia sampaikan kepada jemaat mengenai pilihan Allah untuk menyelamatkan manusia. Itu berdasarkan pilihan Tuhan. Dari sekian banyak orang di kota Tesalonika, ada orang yang mau percaya, terima Injil itu. Dan diingatkan, kepercayaan itu mesti dijaga. Sehingga dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan, sebab itu berdirilah teguh. Jadi walaupun orang sudah percaya, belum tentu dia sampai. Ada yang menggoyang. Berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran yang kamu terima. Ayat 15. Kalau hanya kita dengar firman, kita tidak mau berpegang pada ajaran itu pun tidak berguna. Walau kita telah dipilih untuk menjadi percaya, untuk diselamatkan, tetapi apakah kita akan ke sana? Perlu berpijak teguh. Sebab ada pada waktu itu masuk pengajaran-pengajaran sesat yang mengacaukan iman jemaat. Sehingga walaupun mereka telah dipilih ternyata bisa jatuh. Sebab itu berdirilah teguh dan berpegang pada ajaran, yaitu firman Tuhan. Bukan berpegang pada perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita, logika kita. Berpegang pada ajaran. Ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, dari semua rasul-rasul termasuk Rasul Paulus. Ajaran-ajaran. Firman Tuhan salah satu tujuannya disampaikan adalah untuk mengajar. Berarti ada sesuatu yang kurang sehingga perlu diajar. Itu sebabnya kita datang ke gereja juga untuk menerima firman, untuk mendapat pengajaran. Ada dikatakan untuk menegur, untuk memperbaiki kelakuan dan lain sebagainya. Yang kamu terima dari kami, saudara, firman Tuhan itu disampaikan, dikatakan baik secara lisan, secara verbal, secara mulut, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh gembala.
secara lisan. Seringkali orang nggak terima kalau dikatakan secara lisan. Mana ayatnya? Ini berkata bahwa firman itu disampaikan secara lisan, tidak tertulis. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Berdirilah teguh. Ini yang sulit sama kita. Walaupun kita sudah dipilih oleh Allah untuk diselamatkan, tergantung kita apa mau tembus ke sana untuk diselamatkan atau tidak. Tergantung kita juga apa kita berdiri teguh, apa kita tetap berpegang pada ajaran itu. Sehingga kita tidak karena disebut, oh saya sudah Kristen, saya sudah jemaat. Pada awalnya firman Allah disampaikan pada zaman itu memang belum semua ditulis, belum ada kanonisasi, belum disatukan kitab-kitab itu semuanya. Beberapa sudah, sehingga harus disampaikan secara lisan kepada murid-murid yang ada itu. Jadi firman Tuhan yang disampaikan itu merupakan petunjuk untuk mengarahkan kita semakin kita mengenal akan kasih Tuhan. Dipilih oleh Allah. Ke berbagai tempat Rasul Paulus dan rasul-rasul lain memberitakan firman Allah. Banyak orang yang menolak. Lebih banyak yang menolak daripada yang menerima. Demikian juga hamba-hamba Tuhan kalau melayani dalam pelayanan. Ada yang menerima, ada yang menolak. Ada yang terang-terangan menolak. Ada secara halus tapi intinya menolak. Itu biasa. Tetapi firman Allah harus terus diberitakan. Tuhan Yesus saja sudah Tuhan, dia ditolak. Dia dihina. Dia mau didorong ke jurang. Apalagi hanya seorang gembala sidang. Apalagi hanya seorang tua-tua sidang. Kita bisa diejek, tapi teruslah melayani. Ya, tugas kita melayani. Sehingga firman Tuhan katakan, kalau ditampar pipi kirimu kasih pipi kanan. Kalau ditolak, nggak apa-apa. Satu kali Rasul Paulus ketika ditangkap masih Saulus, apa yang kau lakukan terhadap mereka umatku, kau lakukan bagiku. Siapa yang menolak engkau? Dia telah menolak dia yang mengutus. Jadi memang kita harus berani beritakan firman Allah. Saudara, mengenai pilihan ini, satu ilustrasi, ada seorang raja. Dia ingin mendapatkan seorang menantu untuk putrinya, calon pewaris tahta kerajaan. Si putri itu harus punya suami yang akan nantinya akan naik tahta menjadi raja. Dicari pemuda-pemuda yang menurut pikiran dia kasih sayembara. Siapa pemuda yang merasa diri tampan, merasa diri pintar, merasa punya kelebihan, merasa kayaknya bisa menjadi putra mahkota dalam kerajaannya yang begitu megah. Banyaklah pemuda yang datang. Ini soal topiknya adalah memilih. Apakah kita orang yang terpilih? Semua memang dipanggil. Anak-anak muda siapa yang tampan, jemaat juga siapa yang mau melayani. Ayo, semua. Semua dipanggil. Tapi siapa yang terpilih? Saudara yang menentukan. Atau saudara mau lepaskan? Saudara yang menentukan. Tuhan tidak pernah memaksa. Datanglah banyak pemuda. Raja melihat, habis seleksi. Memang keren-keren. Ini ganteng. Pengetahuannya ini ahli. Wah, luar biasa. Ini mesti diuji. Itu kan baru seleksi pertama. Memang ya orang-orang yang dipanggil untuk datang. Lalu raja kasih. Saudara pernah makan durian? Pernah makan durian? Bukan hanya pernah, suka kali. Memang enak. Ya, kalau orang bule bilang bau sekali. Tapi sama kita, waduh bau durian. Kalau aja baunya rasanya nggak seperti permen. Wah, rasa durian padahal hanya gula isinya. Ambillah biji durian banyak. Udah berbaris pemuda-pemuda yang keren itu, merasa dirinya keren. Ambil satu masing-masing.
Satu buah durian itu bijinya ambil, bawa pulang, tanam. Ini buah durian ajaib. Dalam tempo 3 hari akan langsung tumbuh dan berbuah. Ini ajaib. Wah, semua senang. Wah, ini duriannya aneh ini, dari raja soalnya. Ingat, siapa yang membawa durian paling besar, dialah yang menjadi menantuku. Dialah orang yang terpilih. Ya, untuk mencari orang istana, dipilih yang betul-betul bisa menghasilkan durian yang besar, karena durian ajaib. Pulanglah pemuda-pemuda itu. Setelah 3 hari, datanglah semua. Yang pertama bawa durian, ukurannya 5 kilo. Ini yang mulia, 5 kilo, 1 biji, besar gitu. Wah, bagus, letakkan sini. Dia merasa senang. Datang lagi pemuda selanjutnya, 7 kilo. Aduh, ada saingan, rupanya ada lagi. Datang yang lain, 8 kilo. Begitu banyak durian-durian itu. Tibalah satu anak muda, orangnya sederhana. Dia datang menghadap raja, dia sujud, yang mulia, maafkan saya. Maafkan saya. Tidak berhasil biji durian yang ku terima. Sudah aku tanam, nggak tumbuh. Boro-boro mau berbuah, nggak tumbuh. Jadi nggak ada kubawa hasilnya apa-apa yang mulia. Sementara yang lain bawa banyak. Wah, sini jangan takut sekali. Semua hebat-hebat, semua hebat. Tapi orang ini nggak bawa apa-apa. Tetapi langsung dikatakan, anak muda, sini. Jangan takut. Kaulah yang kupilih menjadi menantuku. Dia kaget. Tadi raja bilang bawa buah yang besar. Akhirnya dia berkata, kalian semua yang bawa 5 kilo besarnya, yang bawa 8 kilo, yang bawa 10 kilo, semua yang besar-besar, kalian penipu semua. Biji durian yang aku kasih itu sudah direndam garam. Tidak mungkin tumbuh, tidak mungkin berbuah, tidak mungkin juga dalam 3 hari bisa berbuah. Tidak ada. Sekarang jago-jagonya bawa durian. Pembohong kalian. Kalian tidak bisa masuk menjadi orang istana. Ya. Kadang-kadang kita seperti itu, udah dipilih, tapi kelakuan belum, nggak jujur. Kita pikir kita sudah baik, kita pikir kita sudah sangat rohani. Mari firman Tuhan di Pemuda dijelaskan di situ. Barang siapa memberi secangkir saja air sejuk, dalam Markus. Yang lain, dalam Injil Matius dikatakan, barang siapa membawa secangkir air, dia tidak akan kehilangan upahnya. Bapak Gembala menafsirkan secangkir air sejuk seperti minuman yang sejuk. Bisa itu es buah, es limun, dan lain sebagai cendol yang ada esnya. Dikatakan ada upahnya. Ada upahnya. Tidak ada yang tidak berharga di mata Allah. Kalau kita memang kasih dengan tulus, terus memberi uang ke gereja ini, jangan pikir itu, saudara pikir itu terus untuk itu seseorang. Saudara kasih amplop kepada seorang hamba Tuhan, saudara selalu berpikir itu untuk dia. Bukan, saudara. Kalau itu prinsip saudara akan terbuka. Tapi kalau saudara pikir aku memberi untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, sebab orang ini seorang hamba Tuhan. Siapa bisa kirim uang ke surga, ke tangan Tuhan Yesus? Paket-paket apapun nggak nyampe.
Mari kita menjadi orang yang berdirilah teguh. Jelang Natal, jangan pikir aneh-aneh. Sujudkan di kaki Tuhan. Aku ini mau bernatal bukan untuk gereja, untuk Tuhan. Apapun yang saudara kasih, jangan pikir, oh itu ketua pemuda, bukan. Oh itu untuk kaum wanita, bukan. Yang salah. Dan baju yang saudara pakai bukan dipakai bibir lain, saudara yang pakai. Saudara yang banyak untuk saudara. Cuma bedanya supaya seragam. Kekompakan itu penting. Itu sebenarnya di sekolah-sekolah ada seragam supaya kompak, nggak nampak anak kaya, anak miskin. Mesti sama, kalau SD mesti sama. Walaupun dia naik mobil hebat, bajunya mesti sama. Kenapa? Supaya bisa bermain antara anak orang kaya dan anak pemulung. Itu Kristen. Saudara, nyawa saudara di tangan Tuhan Yesus. Jangan main-main sama dia. Berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Setia dalam pengajaran, baik lisan. Tertulis semua. Ya, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau mau hitung-hitungan sama Tuhan, ya, Tuhan itu terlalu baik loh. Kita masih jahat, kita masih bolong-bolong. Ya, pelayanan masih amburadul. Saudara, ini mau Natal. Teguhkan iman. Cobaan itu ada. Itu berdiri teguh, pegang kita yang membuat kita kuat. Amin. Amin. Kita yang membuat kuat, bukan orang lain. Bukan hamba Tuhan. Kitalah yang menentukan kita ini kuat apa lemah. Berdirilah teguh, ayo berdirilah teguh. Dalam iman, kita harus percaya apa yang dikatakan hamba Tuhan itu. Kan tidak untuk pribadi seorang saudara berbuat, bukan. Di dalam iman. Dan dikatakan berpeganglah pada ajaran yang kamu terima. Kita banyak kan terima ibadah sektor, ibadah pemuda, ibadah raya, ada kaum wanita. Di situ kita dapat pengajaran. Kadang-kadang pengajaran dari orang yang sederhana kita dapatkan. Yang kamu terima dari kami, baik secara lisan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Itu jelas ayatnya loh. Dan juga secara tertulis, ini Alkitab. Di Alkitab ini perlu ada orang yang menguraikan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kadang-kadang kita mengerti apa maksud ayat ini. Perlu ada hamba Tuhan yang diurapi, yang mengerti. Perlu ada ilmuwan untuk menjelaskan. Makanya ada ilmu tentang tafsir Alkitab. Setiap kitab-kitab ini ada ilmu cara menafsirnya. Apa arti konteks, apa arti secara menyeluruh, apa pesan kitab Roma secara utuh, apa pesan kitab Tesalonika secara utuh. Demikian sampai ke Wahyu. Ada pesan. Darah Injil yang diberitakan itu adalah merupakan panggilan Allah. Kita mengiring Tuhan bukan supaya hidup kita ini nyaman, bukan. Bukan supaya hati kita nyaman, tetapi hati Tuhan yang nyaman. Bukan kita, bukan. Kita ini nggak ada yang berhak untuk masuk surga satupun. Tapi Allah telah memilih. Dan waktu pilihan itu, seperti ilustrasi tadi, udah dipilih dari panggil, jangan macam-macam. Ngaku-ngaku bisa bawa durian yang benar, yang dikasih aja durian yang sudah mati bibitnya. Mari jujur kepada Tuhan. Kalau mau memberi, beri. Kalau tidak, nggak ada, nggak apa-apa. Ayat kita katakan memberilah dengan sukacita. Amin. Bukan karena paksaan, bukan karena berat hati, bukan karena bujuk rayu kaum wanita, bukan. Kalau iya katakan iya, kalau tidak, tidak. Kalau udah iya, pegang. Dikasih jabatan tugas, pegang. Seperti itu. Kalau sampai kasih jabatan di pemerintahan,
bertahap, lakukan yang terbaik, apapun dimanapun. Itu berarti kita adalah orang pilihan Allah. Menjadi orang pilihan Allah harus mau dibentuk sedemikian rupa, menjadi lebih indah. Amin. Amin. Ya, mau diperbaiki, mau dibentuk sedemikian rupa. Kita dibentuk dengan berbagai situasi keadaan menjadi lebih kuat, bukan menjadi makin lemah. Makin kita dewasa, makin berpendidikan, Bapak Ibu, makin sekolah, jangan menjadi bodoh. Ya, makin sarjana, jangan makin bodoh. Makin lembut hati. Amin, Bapak Ibu. Tadi, ilustrasi tadi, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Dia hanya modal nekat datang. Dan memang dia jujur, dia tanam biji nangka itu. Dan nggak tumbuh. Dan dia pede saja jujur berkata, yang mulia, aku nggak bawa apa-apa. Nangkanya nggak tumbuh. Yang lain bawa, tapi bohong. Mengiring Tuhan, jangan bawa bohong-bohongan. Jujur. Yang sudah terpilih dalam tugas, selesaikan tugas sampai selesai. Sedikit orang yang terpilih, terpanggil memang banyak. Amin. Saudara merasa terpanggil? Saudara merasa terpilih? Loh, nggak berani? Ini penting. Saudara merasa terpanggil? Amin, bagus. Saudara merasa terpilih? Pegang, berdirilah teguh. Berdiri teguh. Setia dalam pengajaran. Itu sebanyak kita datang bergereja mendapatkan pengajaran secara lisan, secara tertulis. Kadang-kadang Tuhan pakai melalui orang yang kita nggak kita anggap. Bapak Gembala sangat diberkati kadang-kadang melalui anak-anak sekolah minggu, melalui pemuda remaja yang melayani. Puji Tuhan. Ya begitu setia melayani tanpa pamrih, berlatih sedemikian rupa. Kadang-kadang Bapak Gembala itu sampai berlutut, Tuhan terima kasih, Tuhan kirimkan pemuda remaja yang punya hati. Berlutut, Tuhan terima kasih, Tuhan kirimkan kaum bapak yang punya hati. Tuhan terima kasih, Tuhan kirimkan majelis jemaat yang punya hati. Yang Tuhan mau kerjakan semua. Tadi kesaksian, ya, Ibu Junta lahir cucunya, dan disebutkan ada majelis yang datang. Bapak Gembala senang sekali karena mengerjakan tugas dengan baik. Ya, kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan. Upahmu besar di surga. Amin, Bapak Ibu. Kalau di dunia ini saja kita harapkan, ya berapa kerja kita, kekuatan kita. Tapi ingat ada di surga nanti. Bekerjalah buat Tuhan. Panitia Natal bekerja yang terbaik buat Tuhan. Buat Tuhan. Kalau dipilih, ayo ikut main ini, main drama, ayo ikut, ayo. Seperti itu. Janji iman. Janji, jangan janji tinggal janji. Amin. Karena kita yang mengatakan jumlah itu, jangan udah mepet kalimat yang datang buat mau belanja. Kita memang harus mengiring Tuhan, itu perlu pengorbanan, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Itu orang yang terpilih, terseleksi, yang tahan. Bibit yang tahan itu sudah dilihat, ini yang sompel-sompel nggak bisa jadi bibit, nggak pakai. Oh yang ini juga udah busuk dikit, nggak pakai. Mengiring Tuhan itu seperti itu, yang terbaik. Jadi saudara merasa telah dipilih, lakukan. Lakukan. Semua semangat pemuda remaja ya. Amin. Amin. Panitia-panitia semangat. Kerja buat Tuhan selalu manise. Biar pikul salib selalu manise. Kaum wanita melayani tetap sukacita. Biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan. Amin. Jangan kerja buat diri sendiri. Ingin dipuji, dihormati, jangan. Pikul salib. Kalau kita punya anak,
macam-macam. Saudara biarin. Saudara biarin nggak? Enggak. Sebagai orang tua punya hak. Karena itu saudara tegur dia. Kalau kita sebagai anak rohani ditegur, kita harus tahu kebaikan Tuhan. Dan kalau kita ditegur, siapa yang minta maaf? Yang menegur guru kita? Yang minta maaf karena terlanjur menegur? Siapa yang minta maaf? Yang murid yang ditegur. Ketika melakukan kelalaian, jangan tersinggung. Justru maaf ya, dan jujurlah. Jangan seperti yang pakai nangka tadi, aku begini, aku begitu. Jangan, jujur dan tulus. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan iya. Pikul salib. Kemanapun kita pergi, Tuhan katakan pikul salib. Ibrani 12 ayat 6 sampai 10. Ibrani pasal 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar, bukan mengajar ya. Mengajar itu kan bagaimana supaya pintar. Menghajar lain loh. Menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesat. Menyesat itu bagaimana menyesat? Jangan sampai saudara disesat Tuhan loh. Kasih penyakit lah, kasih kecelakaan lah, kasih kemiskinan lah, macam-macam. Jangan sampai disesat. Dan ia menyesat orang yang diakuinya sebagai anak. Anak orang jangan sesat, tangkap polisi loh. Kalau saudara merasa anak Tuhan, mari dibentuk. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesat orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Amin. Ya, kalau anak kita pandang jemel, tapi sayangkan nyawanya, jangan jiwa sampai putus. Seperti itu. Manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Peranan bapak penting. Perhatikan anak masing-masing sebagai ayah, jangan hanya ibu. Lanjut ayat ke-8. Tetapi jikalau kamu bebas sesuka-sukanya, bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Bukan anak Tuhan. Kalau mau suka-sukanya, Pak Gembala kira ini bahasa yang dimengerti. Amin. Mengerti ya? Mudah dipahami kan? Tetapi anak-anak gampang. Saudara mau dianggap anak-anak saudara anak-anak gampang? Nggak ada nilainya. Jangan. Saudara mau kuat, mau terima ajaran secara lisan maupun tertulis, mau dibilangin, baru saudara kuat. Tapi kalau saudara memang mau nyaman sendiri, bukan nyamannya hati Tuhan, kemanapun saudara pergi, Tuhan kejar. Tuhan kejar. Tuhan tetap kasih ganjaran. Saudara, berdirilah teguh. Mari kita baca bersama-sama ayat 15 tadi. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. Kita baca bersama-sama ya. Lihat tiang kitab saudara. 1, 2, 3. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kita bangkit berdiri. Kita mau terima tubuh dan darah Kristus. Sucikan hati, memaafkan, merendahkan diri di hadapan Allah. Saudara mau diberkati, rendahkan hati. Terima tubuh dan darah Kristus. Mengiringmu seumur hidupku untuk mengaminkan firman Tuhan ini. Hanya refnya saja.
pikul salib. Disakiti, jangan balas disakiti. Jangan. Berkati. Kita harus masuk dalam rencana Tuhan, bukan masuk dalam rencana kita. Rencana Allah yang terbaik. Berilah pikiran kita, berilah kehendak kita, serahkan pada Tuhan, yang terbaik Dia berikan. Dia pasti memberkati saudara. Pasti dan pasti memberkati saudara. Dan teguhlah bersama Tuhan. Dan kita mau dibentuk bagaikan bejana untuk kemuliaan Tuhan. Saya mengundang dan kasih Kristus, Bapak Pastor Ibu berdoa untuk perjamuan kudus dan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa mengasihi kami, menuntun kami, memberkati kami, hingga pada saat ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Kami sungguh yakin dan percaya ibadah kami ini boleh menyenangkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah memuji, membesarkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, mengagungkan nama-Mu di tempat ini. Kami mohon Tuhan, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, sehingga kami anak-anak-Mu boleh berjalan hanya menurut kehendak-Mu saja ya Bapa di sorga. Oh Tuhan Yesus, tuntun kami Bapa sesuai dengan kehendak firman-Mu. Jangan biarkan kami goyah. Mari Tuhan, Engkau topang kami, agar kami senantiasa berpegang teguh kepada firman Tuhan Yesus. Sebab Tuhan, di akhir zaman ini banyak sekali godaan tantangan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus.